Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 32. Tidak seperti biasa. Apa sudah kecil ya bajunya? Johan berkata ketika melihat istrinya yang bingung memilih pakaian. Iya mas, bajunya udah pada kecil, jawab Nina yang sedikit tersenyum. Hari Senin kita beli ya, soalnya mas kalau hari Sabtu dan Minggu itu biasanya banyak yang naik taksi, ucap Johan. Ya mas, nggak apa, ini masih bisa dipakai, jawab Nina yang tersenyum. Ini baju mas. Nina memberikan baju suaminya yang baru saja diambilnya dari dalam lemari. Makasih ya sayang bajunya. Hari ini mau masak apa? Johan bertanya ketika memakai baju kemeja berwarna biru yang merupakan baju khusus untuk supir taksi. Nina pengennya ikan kering yang dibakar dan kemudian dibuat sambal cabai pakai urap juga. Nina menginginkan makanan menu sederhana yang begitu menggugah selera tersebut. Iya boleh, nanti beli ikan kering, ucap Johan. Mas mau apa? Tanya Nina. Nina tahu bahwa yang ingin dimasaknya tidak sesuai dengan lidah suaminya. Adek mau masak ikan kering yang dibakar. Mas minta ikan bakar juga dek. Ikan bakar nila, pinta Johan. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. Nanti Nina beli ikan nila juga kalau begitu, ucapnya. Iya sayang, Johan tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Nina siapkan sarapan dulu, ucap Nina. Iya dek, jawab Johan. Pria itu masih sedang memakai pakaiannya. Nina mendekati suaminya dan mencium bibir suaminya. Setelah mencium bibir suaminya, Nina baru pergi meninggalkan kamar tersebut. Johan tersenyum ketika melihat sikap istrinya. Selama masa kehamilannya ini, istrinya terlihat semakin manja kepadanya. Nina menyiapkan teh hangat dan juga kue kering untuk suaminya dan neneknya. Meskipun neneknya selalu tidak mau bila diajak sarapan bersama dengan Nina dan juga suaminya, namun Nina tetap selalu menyiapkan sarapan untuk neneknya. Nina memandang suaminya baru keluar dari dalam kamar. Mas, ini sarapannya, ucap Nina. Iya, jawab Johan yang duduk di lantai dan meminum teh hangatnya. Ia memakan kue kering yang sudah disiapkan oleh istrinya. Apa sudah mau berangkat? Tanya Halimah ketika dirinya sudah keluar dari dalam kamar. Iya nek, ayo nek kita sarapan, ajak Johan. Ini sarapannya sudah Nina siapkan. Nina menunjukkan gelas yang berisi teh manis dan juga roti kering. Halimah tersenyum dan duduk di samping Nina. Halimah meminum teh yang sudah disiapkan oleh cucunya tersebut. Nanti apa Nina mau ke pasar? Tanya Halimah. Iya nek, mau belanja, jawab Nina yang meminum teh hangat suaminya. Nenek juga, apa mau ke pasar? Tanya Johan. Iya, kebetulan ada kerjaan di pasar sedikit, ucap Halimah. Nenek di rumah aja nggak apa-apa. Johan sekarang sudah kerja nek. Hasil dari bawa taksi sangat lumayan. Untuk kebutuhan harian dan yang lainnya masih bisa, ucap Johan. Johan merasa tidak tega ketika neneknya masih terus mengambil pekerjaan harian di pasar. Enggak apa-apa, nenek kerja seperti itu biar jangan bosan. Kalau di rumah aja nenek bosan, Halimah berkata memberikan alasannya. Halimah tersenyum dan meminum teh hangat miliknya. Nina tersenyum ketika melihat neneknya yang ikut sarapan bersama dengannya. Nenek Halimah jarang mau ikut serta sarapan bersama dengannya. Namun pagi ini neneknya tanpa ada alasan apapun mau duduk di sampingnya. Tapi nenek jangan capek ya, kalau capek berhenti saja. Nanti saya akan langsung antar nenek ke pasar. Soalnya Nina juga mau belanja, ucap Johan.
"Iya nak," jawab Halimah. Nina harus pandai-pandai jaga kandungan. Nina sudah menikah. Itu artinya Nina sudah punya tanggung jawab dan juga kewajiban. Jadi nggak boleh manja-manja lagi. Halimah berkata dengan tersenyum. "Iya nek," jawab Nina. "Calon cicit nenek baik-baik ya di sini. Ingat, jangan nakal. Kasihan sama ibu," ucap Halimah yang mengusap perut cucunya. "Dianya baik-baik banget. Malah enggak banyak mintanya," jawab Nina. Nina hamilnya sama seperti ibu Nina. Enggak banyak minta ini itu. Pokoknya hamilnya enak sekali. Enggak sama seperti nenek dulu. Hamilnya sampai enggak bisa bangun karena lemasnya. Terus juga pusing sampai 3 bulan, ucap Halimah. "Iya nek, ini alhamdulillah baik. Enggak ada masalah," ucap Johan yang mengusap perut istrinya. Johan harus sabar ngadepin istri yang lagi hamil. Ingat, istri hamil itu harus dijaga, jangan sampai ditinggal-tinggalin. Kasihan, ucap Halimah. "Kalau nggak ditinggal-tinggal, nggak dapat uang nek," ucap Nina. Halimah hanya tersenyum ketika mendengar jawaban cucunya. "Ya sudah, ayo kita ke pasar," ajak Johan setelah teh yang ada dalam gelasnya habis. Bisa dikatakan, yang lebih banyak meminum teh itu adalah istrinya. Johan tahu, istrinya begitu suka minum teh berdua dengannya. "Ya ayo," ucap Halimah. Nina ke pasar bersama dengan suaminya dan juga neneknya. Nenek Halimah biasanya selalu tidak mau bila Johan mengajaknya ke pasar dengan berbagai alasan. Nenek Halimah lebih memilih untuk berjalan kaki. Namun hari ini Nenek Halimah mau pergi bersama dengan cucunya. Nenek Halimah ke pasar dengan menaiki taksi yang dikemudikan oleh Johan. "Nek, Nina belanja ya," ucap Nina ketika turun dari dalam taksi. "Iya, nenek juga mau langsung ke kios sayur," ucap Halimah. "Apa mau dianterin dulu nek ke kiosnya?" tanya Johan. "Enggak usah, kiosnya sebelah kiri, sedangkan pasar ikan di sebelah kanan. Jadi nenek langsung saja," ucap Halimah. Nina menganggukkan kepalanya. "Nanti setelah selesai belanja, Nina akan ke tempat nenek. Soalnya kan mau beli sayur juga," ucap Nina. "Iya," jawab Halimah yang kemudian pergi meninggalkan cucunya. "Enggak biasa ya mas, nenek mau sarapan sama kita, kemudian juga ke pasar sama dengan Nina. Biasanya nenek selalu tidak mau kalau diajak sarapan dengan alasan enggak enak sama Johan. Kemudian juga kalau ditawarin mas yang antar, nenek akan bilang enggak usah, nenek jalan aja. Nenek enggak enak sama Johan. Tapi pagi ini nenek mau saja Nina bawa berjalan bersama dengan kita." Nina bercerita tentang neneknya. "Iya, mas bingung juga." Johan merasakan perbedaan sikap neneknya pagi ini. Johan memandang istrinya yang sedang sibuk membeli ikan nila segar untuknya, kemudian membeli ikan asin seperti yang diinginkan oleh istrinya. Pria itu berjalan dengan memegang tangan istrinya dan membawakan kantong belanja milik istrinya tersebut. "Mas, Nina mau beli sayur di kios tempat nenek kerja," ucap Nina. "Ya sudah ayo," ajak Johan yang mengikuti langkah kaki istrinya ke tempat di mana neneknya bekerja. Johan memandang nenek Halimah yang sedang membuang bagian atas sayur kol. "Sudah selesai belanjanya?" tanya Halimah. "Sudah nek, ini mau beli sayur mau buat urap," ucap Nina. Halimah menganggukkan kepalanya dan memandang cucunya. "Nina harus bisa jaga diri baik-baik," ucap Halimah yang tersenyum ketika cucunya berpamitan dengannya. "Iya nek, nenek jangan cemas. Ini yang seharusnya Nina cemaskan adalah nenek. Nenek sudah tua, tapi masih juga mau kerja seperti ini," ucap Nina. "Iya, kalau di sini kerjanya cuma duduk aja buang-buang kulit sayur seperti ini. Soalnya kan yang segarnya di dalam," ucap Halimah. "Iya nek," jawab Nina yang kemudian berpamitan dan pulang ke rumahnya. "Mas langsung berangkat ya?" ucap Johan ketika pria itu sudah selesai menurunkan belanja istrinya. "Mas hati-hati,"
jawab Nina yang mencium punggung tangan suaminya. Iya sayang, Johan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut, kemudian kening, pipi kiri, dan juga pipi kanan. Anak papa harus sehat-sehat ya di sini, jaga mama, ucap Johan yang mengusap perut istrinya dan menciumnya. Nina tersenyum ketika mengucapkan suaminya. Iya papa, cari uang yang banyak ya, ucapnya. Iya nak, nanti uangnya dicari yang banyak, biar bisa beliin baju mama, ungkap Johan. Nina tersenyum mendengar ucapan suaminya. Nina mengikuti suaminya yang berjalan menuju ke mobil suaminya yang terparkir di halaman depan rumahnya. Masak yang banyak, nanti mas pulang, ucap Johan yang tersenyum ketika akan menjalankan mobilnya. Iya mas, jawab Nina.